Shalom. Shalom. Lihat kanan kirinya dulu, sudah senyum apa belum? Ketika sudah tersenyum bisa tertawa. Ya. Enggak apa-apa karena ada temennya. Ya. Kalau tertawa sendiri repot. Saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, pada pagi ini cuaca sangat dingin. Tapi kita mau bersama buat Tuhan, kita mau muji Tuhan. Berikan tos kanan kiri saudara, bilang, Yesusku luar biasa. Ketika sudah, jabat tangannya katakan, Yesusmu juga luar biasa. Apakah masih ada yang tidak senyum? Lihat dulu kanan kirinya, senyum apa belum? Kalau belum, kalau sama cewek atau sama perempuan? Kalau belum senyum. Kalau sama suami istri silahkan dijewel. Hei senyum. Hari ini kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Ya tidak terasa. Ya 57 tahun berjalan penyertaan Tuhan atas gereja kita. Pada pagi kita bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Saya lihat dulu senyumnya. Bukan lomba ini. Ya. Tapi ini senyum kita mau datang pada Tuhan, kita mau terbaik buat Tuhan. Supaya ketika Tuhan melihat kita, wah ini gereja cemberut. Tapi ketika Tuhan melihat kita, wah anak-anakku penuh sukacita, penuh dengan wah senyumnya yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan beri yang terbaik buat kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, percaya kita sudah menerimanya dan janji Tuhan pasti akan ditepati. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri tata kudus-Mu. Ini hidup kami di hadapan Engkau Bapa. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami datang memberi tata kudus. Tuhan selidiki setiap hati kami. Bila Tuhan dapati sesuatu yang tidak berkenan Tuhan, mungkin ada dosa, ada pelanggaran yang kami lakukan pada pagi. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan. Tutup kubus kami semua dengan kuasa dalam, supaya pada pagi hari kami layak dan kudus di hadapan. Saat kami memuji, saat kami menyembah-Mu, saat kami agungkan Engkau. Roh Kudus kami undang Kau di tengah-tengah kami untuk memberkati pada pagi hari ini. Tuhan seluruh umat-Mu boleh merasakan hadirat pada pagi hari ini. Bersama-sama kami memuji memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menanam kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau yang menjadi penghibur kami, Tuhan. Mendengar Engkau Tuhan yang bekerja atas kami. Kami mau tetap bersuka Tuhan. Banyak Tuhan siang Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Janji-Mu Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu Yesus. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Yesus. Mengalir, 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 mengalir. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora saat mendengar nama-Mu Bapa. Sebab Engkau yang berkuasa, sebab Engkau yang berkuasa. Di surga di bumi Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Shirabaya labaya 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 labu.
Hati kami penuh pujian, hati kami penuh pujian kepada Engkau Bapa, sebab Engkau yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya. Shirabaya rabaya 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 rabu. Setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami. Hati kami rindu menyembah-Mu, hati kami rindu mengagungkan betapa besar dan berkasalah kami yang kami sembah. Menara perlindungan buat kami, penyelamat buat hidup kami mau sembah Engkau, kami mau agungkan Engkau, Raja di atas segala Raja. Shirabaya rabaya 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 rababa baba baba. Shirabaya rabaya 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 rababa baba baba baba. Shirabaya rabaya 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 rabu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Shirabaya rabaya 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 rababa baba 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 baba. Mengalir memenuhi hati kami. Shirabaya rabaya 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 rabu. Yesus. Shirabaya rabaya 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 rabu. Shirabaya rabaya rabaya Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapa terkasih. Sungguh tiada yang seperti Engkau Roh Kudus. Haleluya. Nyanyi kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Engkau tahu kedalaman hati kami pribadi lepas pribadi. Hati kami itu hanya mau bernyanyi, hati kami hanya mau bersorak buat Engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus yang ambil alih sepenuh hidup kami. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan segenap hati katakan, nyanyi dan bersoraklah. Dengan segenap hati Tuhan kami mau bernyanyi, mau bersorak-sorak. Sebab kuasa dan kemuliaan hanya bagi Raja.
janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Engkau layak dipuji, disembah, diagungkan di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi. Engkaulah menara perlindungan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau lebih lagi, kami mau agungkan Engkau lebih lagi. Terus berkarya Roh Kudus atas kami, berikan kami roh yang bergairah saat kami berada dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi bertepuk tangan terbaik buat kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi jabat kanan kirinya. Aku berbahagia di samping kamu. Aku berbahagia di samping kamu. Berikan jabat kanan kirinya. Katakan aku berbahagia di samping kamu. Haleluya. Sambil berikan senyuman yang terbaik. Saja untuk sekali berdiri lagi, kita memujikan. Hari ini kurasa bahagia saat kita berkumpul bersama, karena kita adalah sahabat, karena kita adalah saudara dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang sehat buat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita sama-sama bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sambil tunjuk kanan kirimu katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kami berbahagia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seimbang. Siapa kita katakan? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sambil gandengan tangan kita sama-sama. Gandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sambil tunjuk kanan kiri katakan, kau
memisahkan kita. Tuhan terima kasih. Kasih-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Tidak ada dapat memisahkan kami Yesus. Haleluya. Kita mau terus bersorak-sorai buat Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan jadi terang bagi jalan-jalan kita. Supaya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan ku dahsyat dan perkasa. Amin. Haleluya. Tuhan ku dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Setuku, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Tuhan nantikan mereka kuatan baru. Bukan tinggi awal bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan tak berubah. Bukan aman, amin, dalam-Mu Tuhan. Amin. Tuhan firman-Mu teguh menopang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengatakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Tuhan nantikan mereka kuatan baru. Bukan terbang tinggi awal bersamaku. Amin. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak bermanfaat. Bukan aman dalam. Sekali lagi katakan bukan terbang. Oh, tinggi awal. Amin. Oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak bermanfaat. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorak terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Masih bergaram puji Tuhan Bapak yang terkasih. Masih bergaram puji nama Tuhan saudara terkasih. Haleluya. Kita patut bersyukur. Perjalanan 57 tahun itu tidak mudah. Tidak, itu sudah usia tidak muda lagi. Karena saya baru 42. Berarti masih selisihnya panjang. Gereja sudah ada, saya belum lahir. Karena kemurahan Tuhan, kita sama-sama bersuka cita buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yesusku hebat. Yesusku hajar. Di dalam Yesus ku pasti menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. La 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 la. Sama-sama kita akan coba dan berjoget Tuhan. La 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 la.
yang beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Amin. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa melawan perkara, dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Katakanlah, Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, bahwa hati kami hanya mau bersukacita bersama dengan. Sekali lagi katakan, la 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 la. Dengan iman katakan, iso ra iso, kudu iso. Dia yang beresin, amin. Percaya saja. Haleluya. Iso ra iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat. Sungguh katakan, di dalam Yesus kami bisa. Oh, segala perkara Tuhan dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara, amin, dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Sama-sama kita mau berjoget Bapak Ibu buat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita berjoget buat Yesus. Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Tidak ada yang lain selain dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Bapak percaya Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Sambil angkat jempolnya katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus sama-sama kita mau berjoget buat Tuhan. Tidak ada yang lain selain hanya Yesus. Haleluya. Anak-anak muda, silakan berjoget buat Tuhan. Engkau yang merasa anak muda, jangan kalah semangat dengan bapak-bapak atau ibu-ibu. Pemuda menjadi pilar gereja itu menjadi kuat karena ada pemuda yang luar biasa. dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Sekarang giliran ibu-ibu. Hebat. Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Amin. Segala perkara Amin. dapat ku Kami dapat tanggung Tuhan di dalam Engkau. di dalam Yesus ku pasti. Sekarang giliran bapak-bapak atau pria. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara,
dapat ku tanggung di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Tuhan, di dalam Engkau kami bisa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus, ku pasti menang. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Di dalam Yesus, ku pasti sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau lihat sukacita kami saat berada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak terkasih dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Saat kita bersukacita, saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Dia dengan segenap hati kita, Dia Allah yang melihat, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang mau mengerjakan. Janjinya selalu ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji atas umatnya yang berharap kepada Dia. Tuhan, Kau ambil alih lagi Roh Kudus hidup kami, supaya kami berharap penuh kepada Engkau. Tidak di tempat yang lain Tuhan, hanya di dalam Kristus Tuhan. Kami mau puji, kami Engkau sembah. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami terus akan kagumi Engkau, bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Mungkin pandangan kami, mungkin cara berpikir kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami serahkan ke Engkau. Bekerjalah Roh Kudus saat kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Gilirannya Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Buat kami menjadi seorang yang murid Tuhan, yang mau mendengar. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mengerjakan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan mau ingin. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, ku kagumi Engkau Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Amin. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan
kasih-Mu, amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Tuhan, Kau berpercaya di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak ada batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa. Waktu saya pada Bapak Gembala. Langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sembah Tuhan. Tak terduga kasih-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan, Yesus. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, Tuhanku perkasa. Kami punyalah yang luar biasa. Kami terus kagum yang Engkau tahu Tuhan. Cerita proses hidupku. Keagungan, keperkasaan terbatas, tak terduga cara-Mu.
percaya. Kau yang ku percaya di segala musim Hidupku sekali lagi, kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah yang telah menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami baik secara pribadi maupun kami bersyukur karena Engkau yang telah menyertai setiap langkah-langkah kami untuk pelayanan di tempat ini. CSK Family 57 tahun Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberikan segala-galanya kepada kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Dan pesan Tuhan pagi hari ini kiranya akan membawa kami semakin mengerti dan menyadari betapa pentingnya arti kehadiran Tuhan dalam hidup kami, betapa pentingnya arti keberadaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga itu akan mendorong dan membawa kami semakin lebih lagi sungguh-sungguh dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga, terima kasih. Dengan ini di dalam nama Yesus Kristus aku hancurkan segala macam hal yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Aku patahkan, aku hancurkan kedegilan, aku patahkan, hancurkan kekerasan hati, aku patahkan, hancurkan setiap pemikiran-pemikiran duniawi, aku hancurkan segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan yang bisa membelokkan arah hati kami, arah pikiran kami, arah pendengaran kami terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus aku hardik keluar, bahkan aku ikat cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus dari setiap kami, dan kami semua dalam hikmat, dalam penuh Roh Kudus, dalam otoritas Tuhan diarahkan untuk kami boleh mendengar seperti Maria yang duduk diam di bawah kakimu mendengar Engkau berbicara ya Tuhan. Ini kami, hidup kami, hati kami, segenap keberadaan kami serahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya, dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom, selamat pagi. Ya, tes semangat dulu Bapak Ibu Saudara. Yang hari ini bersuka cita bisa lambaikan tangan. Oke. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Saya tidak tahu kenapa nih. Sekali lagi tes semangatnya dulu. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, ya. Haleluya. Ada yang latah Saudara, mau angkat tangan lagi gitu ya. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahannya kita masih diizinkan Tuhan melewati 57 tahun perjalanan gereja kita di CSK Family ini. Tentu di awal perjalanan pelayanan di tempat ini tidak berjudul CSK Family gitu ya. Dalam perjalanannya kita tahu bersama, walaupun memang sebagian ada yang masuk bergabung, tetapi saya cerita sedikit, saya bukanlah perintis dari pelayanan di tempat ini. Begitu, beberapa jemaat justru yang menjadi saya sebut sebagai soko guru dari pelayanan di tempat ini. Bahkan menurut cerita yang pernah saya dapatkan bahwa di awal-awal pembangunan gedung gereja itu jemaat nyumbang batu, nyumbang bata dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara, sehingga berdirilah gedung gereja yang sekarang ini kita pakai bersama-sama. Itu artinya darah air mata telah tercurah demi sebuah pelayanan di CSK Family 57 tahun. Itu pun terhitung dari peletakan batu pertama gereja ini 57. Kalau dihitung dari awal perintisan bisa lebih dari 57, hanya saja saya tidak bisa memastikan berapa tahun sebelumnya karena memang tidak ada yang ingat Bapak Ibu Saudara. Dulu sekali pada awal-awal pembentukan penetapan tanggal ulang tahun gereja itu saya tanya yang sepuh-sepuh,
sudah tidak ada yang ingat pastinya dimulai pelayanan perintisan GBS Karanganyar itu kapan gitu ya. Karena juga sudah mengalami perpindahan tempat beberapa kali. Di garasi Sedayu belakangnya Nirwana Mbak Tuti itu pernah dipakai. Rumahnya Bu Tuti itu juga pernah dipakai. Lalu daerah Loji sini juga pernah dipakai gitu ya. Artinya beberapa kali berpindah tempat dalam awal-awal perintisan sampai pada akhirnya Tuhan izinkan memberkati tanah ini, gereja ini dengan tadi saya sudah sampaikan caranya, pada akhirnya gedung ini bisa terbangun sampai dengan hari ini. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, ini tembok asli ya, tembok asli pertama kali 57 tahun yang lalu pernah dibangun, sampai dengan hari ini belum pernah dibongkar ya. Hanya ini karena memang ditambahi ke samping itu yang membedakan. Tapi ini dan atas masih orisinil. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih bahan yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau ada di antara kita yang seperti saya, yang adalah datang dan bergabung, itu kita patut bersyukur. Kita disediain tempat yang awet Bapak Ibu Saudara. Amin. Tempat yang awet gitu ya. Nah 57 tahun ya, paling permasalahannya ada di talang itu yang sejak bertahun-tahun para tim pembangunan itu susah menemukan bagaimana cara dan solusi betul-betul sembuh, istilahnya begitu ya. Nah dari situ saja Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan itu dicurahkan kepada saudara dan saya, jemaat CSK Family. Yang jemaat CSK Family katakan amin. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa 57 tahun Tuhan menyertai perjalanan kita dengan segala macam hal yang tadi sudah saya ceritakan sekelumit, belum ditambah dengan perjalanan-perjalanan pelayanan yang lain yang Bapak Ibu Saudara sebagian besar juga tahu bagaimana perjalanannya. Kita bisa melihat dan merasakan bagaimana bahwa anugerah Tuhan itu dicurahkan. Saya katakan itu anugerah karena seberapa sih kekuatan kita sebagai manusia. Betul? Seberapa hebatnya kita sehingga perjalanan ini bisa kita lampaui tanpa Tuhan. Seberapa mampukah kita melewati segala rintangan, halangan, tantangan dan sebagainya kalau tidak karena penyertaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sejak awal gereja ini ada, pasti tahulah cerita naik turunnya gereja ini, cerita bagaimana garam dan asamnya perjalanan gereja ini. Garam dan asam ya, asin dan kecutnya perjalanan gereja ini, saudara pasti tahu banyak begitu ya. Dan itu semuanya rata-rata disertai dengan, walaupun tidak semuanya, tetapi rata-rata disertai dengan jujuran air mata. Tetapi ketika semuanya itu dapat kita lewati sampai dengan ke 57 tahun ini, itu artinya semua karena Tuhan. Salami kanan kiri yang sepakat katakan semua karena Tuhan. Apapun Bapak Ibu Saudara, saya sangat menyadari kalau bukan karena Tuhan selesai sudah. Maka kita harus betul-betul menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Masih merujuk pada kisah anak yang terhilang dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita akan belajar tentang anugerah Bapa dalam hidup kita. Nah, saya ingin menceritakan sedikit Bapak Ibu Saudara bahwa di ayat 1 berkata pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu ayat yang kedua berkata, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, dalam dua ayat ini dicatatkan tentang dua kelompok manusia. Saya pakai istilah itu supaya ini mewakili posisi semua orang.
Ada orang yang posisinya seperti pemungut cukai atau orang-orang berdosa yang oleh kelompok masyarakat dikucilkan dan lain sebagainya. Atau ada orang-orang yang dikelompokkan dalam kategori orang Farisi atau ahli Taurat. Orang yang, maaf bicara, merasa, orang yang merasa rohani, lebih hebat dari yang lain, lebih pinter dari yang lain, lebih bisa dari yang lain. Itu adalah dua kelompok orang yang diwakili dalam perumpamaan Yesus. Khususnya yang kita pelajari adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak dari kelompok manusia ini, dua kelompok orang ini, bukankah itu sudah terwakili dalam cerita perumpamaan tentang anak yang hilang? Singkatnya, anak yang bungsu yang minta haknya, pergi dari rumah, menghabiskan harta. Bukankah itu dikelompokkan pada orang-orang yang berdosa, orang yang terhilang, orang yang di luar anugerah Tuhan, orang yang tinggal di luar kasih Bapa. Sementara mungkin ada orang-orang yang merasa melayani Tuhan, orang-orang yang merasa dirinya dekat dengan Bapa. Mereka adalah orang-orang yang memelihara dan melakukan hukum Taurat sedemikian ketat dalam hidupnya. Jadi mereka menjadi merasa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi diwakili oleh anak yang sulung dalam perumpamaan itu menjadi orang yang kelihatannya dalam rumah Bapa, tetapi kehilangan relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang diwakili dalam kisah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perumpamaan tentang anak yang terhilang itu tidaklah bicara tentang anak yang bungsu saja, tetapi juga yang terhilang adalah anak yang sulung, diwakili, sama-sama diwakili oleh cerita atau perumpamaan yang Yesus berikan dalam cerita anak yang terhilang ini. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, saya berikan data Alkitab dulu tentang hak yang diterima, yang diminta oleh anak bungsu kepada bapaknya. Saya nggak usah baca, Bapak Ibu Saudara silahkan baca. Nah, ada peraturan hukum Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 21 ayat 17 tentang hak sulung. Sulung itu mendapatkan 2/3 bagian kalau anaknya cuma 2. Kita asumsikan 2 karena perumpamaan cerita Yesus, gitu kan, anak sulung dan bungsu. Jadi dalam cerita itu berarti anak sulung dapat 2/3 dan anak bungsu akan dapat 1/3 dari seluruh harta kekayaan yang dimiliki. Tetapi seperti yang kemarin saya katakan, itu tidak berbicara warisan. Beda dengan pemahaman kita, walau cerita tentang yang bungsu itu tidak etis Bapak Ibu Saudara ya. Nanti saya sampaikan. Tapi saya singgung sedikit lagi bahwa yang bungsu minta haknya kepada bapak. Jadi memang itu sudah sah. Dalam budaya bangsa Yahudi pada waktu itu, ketika seorang anak meminta haknya, kalau dalam konteks cerita itu adalah 1/3 bagian hak yang bungsu diminta semasa bapaknya hidup, itu sah secara hukum, tidak ada yang dilanggar secara hukum. Artinya kalau di hadapan kacamata Tuhan, secara hukum Tuhan, itu sudah menjadi haknya untuk diminta. Jadi persoalannya sebenarnya bukan pada dia minta atau bukan, tetapi pada penggunaan dan akar yang dimulai dari hati untuk meminta haknya. Apakah misalnya ketika anak bungsu itu tidak meminta haknya, kemudian haknya akan diambil alih oleh kakaknya? Tentu tidak, karena ada hukum firman, ada hukum Tuhan yang mengatur tentang hak kepemilikan anak, sehingga tidak mungkin, jelas tidak mungkin, kecuali kalau itu terjadi di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, anak yang kesekian mencoba untuk menggaris lebih lebar dari jatah yang diberikan. Itu bisa saja terjadi dan mungkin sudah mulai biasa terjadi di sekitar kita. Tapi kalau dalam konteks Alkitab gak mungkin terjadi, karena itu hukum Tuhan, gak mungkin dilanggar.
Maka sebenarnya kalau anak bungsu tidak meminta haknya pun gak akan hilang, gak akan tercuri, gak akan terambil, gak akan terpotong, gak akan terkurangi. Walau memang bungsu lebih sedikit dari sulung. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi pada yang bungsu adalah yang paling kuat adalah dia melanggar loyalitas kepada bapaknya. Maka dari sini kita boleh belajar, orang jemaat Tuhan, orang percaya, anak Tuhan yang utik-utik, ngulik-ngulik sesuatu yang merasa haknya, itu akan membuat dia menjadi anak yang tidak loyal. Itu sudah sangat jelas. Ngutik-ngutik, ngulik-ngulik apa yang menjadi haknya, itu akan mengurangi rasa loyalitas juga kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak salah memang, nggak berdosa, wong itu hak. Tapi kalau itu dituntut, Tuhan kasih hak. Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara, tadi sudah saya singgung di awal, bukan persoalan minta nggak minta, bukan persoalan kalau minta itu nggak bagus, kalau nggak diminta itu lebih baik. Faktanya anak yang sulung nggak minta haknya pun juga hidupnya nggak bagus, nggak baik, relasinya, hubungannya dengan bapak juga terganggu, kan gitu. Nah, yang bungsu itu perbedaannya, dia minta haknya tapi dihabisin untuk nyenengin daging. Tetapi dari catatan ini kita bisa belajar, kalau ada anak yang kepada bapaknya selalu minta haknya, merasa gitu ya, merasa ini hakku loh, tak minta, ini hakku loh, tak minta, kebanyakan itu akan mengurangi rasa loyalitasnya kepada bapak. Tidak salah, sekali lagi jangan keliru dalam memahami apa yang saya sampaikan. Silahkan diminta haknya, tetapi kalau itu selalu dikulik-kulik haknya di hadapan bapak, itu berarti mengurangi rasa loyalitas seseorang kepada bapaknya. Entah kepada bapak di surga, bapak di dunia, atau bapak rohani. Itu sudah sangat jelas. Kemarin sudah saya singgung, ada sikap transaksional terjadi pada sulung. Kalau aku sudah melakukan ini, apa bagianku, apa yang aku terima? Sebenarnya itu juga mengurangi loyalitas. Perhatikan yang kehilangan loyalitas kepada bapak itu tidak hanya yang bungsu, tetapi yang sulung juga kehilangan loyalitasnya kepada bapak. Dia melakukan semuanya hanya karena transaksional. Aku akan melakukan ini bukan dengan kerelaan pada akhirnya, bukan dengan kasih pada akhirnya, tetapi melakukannya dengan tuntutan. Aku sudah melakukan melayani bapak, aku nggak melanggar perintah bapak. Nah sekarang mana bagianku? Dia dipotongin lembu kok aku kambing aja nggak pernah. Dia menuntut sesuatu, artinya dia juga kehilangan loyalitasnya. Tetapi saya ceritakan bagian bungsu tentang meminta haknya supaya kita clear. Anugerah Bapa itu luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik kemarin yang sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara. Setelah ceritanya selesai sampai di situ saja, saya cuplikkan karena kemarin kita sudah pelajari ya. Tapi singkatnya, setelah semuanya habis, melarat, menderita, miskin, si bungsu pengen balik ke bapaknya, gitu kan? Ayat ini menunjukkan bagaimana anugerah Bapa itu, dan itulah yang akan kita benar-benar Bapak Ibu sudah belajar untuk kita pahami bersama-sama. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anugerah Tuhan itu di mana kita bisa lihat. Perhatikan baik-baik. Setelah anak bungsu ini berdosa, sebut saja begitu, terhilang dari hadirat Tuhan, terlepas dari hubungan dengan Bapa di surga, sebut saja begitu. Dia kembali, dan bapaknya tidak nunggu anak itu nyampe ke hadapannya. Beda dengan budaya yang sering kali kita jumpai di sekitar kita. Ada anak yang sudah melakukan pelanggaran, kejahatan, kesalahan, ulang, boro-boro dirangkul dan dicium, seperti bapak dalam cerita ini yang disampaikan oleh Yesus. Boro-boro dirangkul, dicium,
ditanyain kabarnya mungkin juga enggak. Atau bahkan yang sering terjadi di sekitar kita, kita ngelihatnya malah anak itu dimarahin. Oh, ingat kamu pulang. Kupikir kamu udah lupa nih sama rumah. Malah digituin kan Bapak Ibu Saudara. Belajar tentang anugerah Tuhan itu bukan tentang mengerti bagaimana anugerah Tuhan buat aku, tapi belajar mengerti anugerah Tuhan itu mengerti bagaimana aku harus punya anugerah kepada orang-orang di sekitar. Karena ceritanya dalam konteks yang lain ya, Tuhan kan pernah ngasih cerita, ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta kepada raja, udah deh dihapusin, ya kan? Tapi si hamba ini terhadap temannya yang utang cuma 10 dinar kalau nggak salah atau 100 dinar, malah dimasukkan ke dalam penjara. Padahal ini yang lebih besar hutangnya sudah dihapuskan oleh raja. Tapi ketika ada temannya yang hutangnya lebih kecil dari dia yang kepada raja, kok dia malah dijebloskan ke penjara. Ngerti nangkep Bapak Ibu Saudara? Nek kita sudah dapat anugerah dari Tuhan, ayolah kepada sesama kita juga penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau ada anak salah balik jangan dimarahin. Amin. Dirangkul, dicium, dia butuh kasih Bapa. Orang tua, para orang tua miliki anugerah yang besar, ngerti tentang anugerah supaya kasih Bapa lewat kita para orang tua tersalur kepada anak-anak kita. Ini tidak bicara tentang apapun, ini bicara tentang kebenaran. Kalau nggak melakukannya itu artinya kita tidak melakukan firman. Mungkin saja malah saya bisa mengatakan dia nggak dapat anugerah Tuhan, belum. Kenapa? Faktanya dia nggak bisa kok melepaskan anugerah itu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Padahal firman-Nya telah berkata, nek kamu hutang 10 talenta saja sudah dihapuskan oleh raja, ya kamu kepada temanmu yang utangnya lebih kecil ya harusnya kamu bisa lepaskan. Wong kamu saja utangmu lebih besar, sudah dihapuskan, ya kamu juga harus bisa. Itu pemahamannya Bapak Ibu Saudara. Belajar tentang anugerah Tuhan tidak hanya supaya kita ngerti betapa besarnya anugerah Tuhan buat kita, tapi supaya kita juga punya anugerah, punya kemurahan hati, punya belas kasihan. Tergeraklah hati Bapa oleh belas kasihan. Jadi ini harus tertancap, termeterai, terpatri dalam hati dan pikiran kita, penuh dengan belas kasihan. Yang sepakat katakan, hatiku penuh dengan belas kasihan. Amin. Minta nanti sama Tuhan. Nah, yang unik dan menarik untuk kita pelajari tentang anugerah Tuhan melalui kisah ini, ayahnya itu berlari. Nah ini Bapak Ibu Saudara, berlari. Jelas dari alur ceritanya kita tahu keluarga ini kaya, punya hamba, punya lembu, punya kambing. Walaupun jumlahnya tidak disebutkan, tetapi di bagian lain tidak saya tuliskan di situ. Kita kemarin telah belajar sedikit tentang bagaimana si anak bungsu yang pulang itu nanti kita akan pelajari. Dikasih jubah, cincin dan sepatu. Berarti kaya, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Punya budak itu jelas sudah kaya karena dia ngomong sama hamba-hambanya kan, ambil lembu, potongin buat anakku. Dia ngomong sama hamba-hambanya. Berarti kalau dia punya hamba, dia orang kaya. Nah, dalam budaya ada seorang pria kaya itu punya semacam harga diri yang lebih dipandang. Nah, kalau dia berlari itu adalah sikap yang kurang elegan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya seperti misalnya di sini yang paling sepuh siapa? Pria paling sepuh. Terus kita ngelihat beliau lari-lari gitu kan Saudara. Bukan olahraga loh ya. Bukan olahraga loh, layon. Layon itu kan beda dengan lari-lari ya sebenarnya ya. Cuma kita pakai bahasa Indonesianya gitu kan. Dia berlari-larian. Itu kan seperti bapak ini ngopo lagi pelayon malahan kayak cah cilik. Biasanya kemudian omongan kayak begitu keluar. Kenapa? Karena ngerasa ini sudah sepuh. Gitu kan, sudah berumur, sudah uzur. Gitu kan?
kok ya dadak berlari-larian ngapain? Nah, dalam budaya itu sama. Kalau ada orang kaya, bermartabat, disegani, dihargai, tahu berlarian. Memang konteksnya dia berlari kepada anaknya, tetapi sikap berlari itu bukan sikap yang elegan. Ditambah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, pakaian, kostum yang mereka punya itu selalu jubah, dan jubah itu tidak mungkin satu, selalu double. Daster pertama itu seperti pakaian dalam buat mereka, dan kemudian ada daster yang kedua yang mereka gunakan yang disebut sebagai pakaian mereka. Jadi nyopot jubah, bahasanya mungkin begitu, itu sudah dianggap ketelanjangan. Walaupun masih pakai jubah panjang, itu sudah dianggap ketelanjangan dalam konteks itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kainnya enggak kain tipis kan Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kainnya pasti tebal karena teknologi tenun dan pemintalan benang pada zaman itu kan tidak secanggih sekarang, sehingga ukuran kain bisa dibuat ketebalannya kan gitu, berdasarkan ketebalan benangnya itu bisa dibuat. Nah, zaman dulu kan enggak Bapak Ibu Saudara, semuanya serba tradisional, sehingga jubah atau jubah bagian dalam sudah tebal, ditambah jubah bagian luar tambah tebal. Bayangkan kalau mau berlari harus bagaimana? Harus mengangkat sedikit jubahnya supaya langkah kakinya tidak terhalang oleh jubah. Dan ngangkat jubah itu walaupun sedikit, itu sudah dianggap sikap yang memalukan. Bapak Ibu Saudara nangkap? Jadi sekali lagi, berlari itu bukan sikap yang elegan. Itu bisa mencoreng nama baik kalau dalam konteks cerita itu, budaya waktu itu. Ditambah kalau mau berlari pasti harus ngangkat jubah. Sedikit saja ngangkat jubah itu sikap yang nggak sopan lah, anggap saja begitu. Bukan sikap yang baik. Tetapi perhatikan dalam cerita itu, Bapak tidak mempedulikan budaya. Bapak tidak peduli apa kata orang. Bapak enggak peduli apa yang mau diomongkan orang terhadap dia, tapi bagi dia, aku harus berlari mendapatkan anakku. Itu bicara tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan dalam Yohanes 13 jelas sekali menyebutkan kan Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Betapa itu anugerah Tuhan yang sangat besar. Satu-satunya milik yang dia punya, yang Tuhan punya, dalam bahasa Yohanes 3 ayat 16, dia lepaskan untuk nanggung dosa manusia. Bukti anugerah Tuhan luar biasa. Dari cerita itu Tuhan sebenarnya pengen ngomong kepada orang-orang berdosa dan orang-orang Farisi, Bapak itu gak peduliin apa kata orang, karena kasihnya lebih besar, karena cintanya lebih besar, karena kerinduannya terhadap anaknya yang pergi dan pada akhirnya kembali itu lebih besar. Jadi dia nggak pernah peduli apa kata orang. Yang penting aku akan mendapatkan anakku yang sudah bertobat itu, sudah sadar dan kembali itu, aku akan mendapatkannya, mengasihi dia, merangkul, menciumnya. Bukti bahwa dia, Bapak itu tidak mempedulikan prestisnya secara pribadi. Mungkin orang akan menganggap dia sebagai bapak yang ngapain sih itu bapak kok lari-larian, ngapain sih itu bapak kok mesti kayak begitu, nggak sopan banget. Dia lepaskan harga dirinya, istilahnya begitu, hanya untuk mendapatkan anaknya kembali. Saudara ngerti betapa anugerah Tuhan itu besar buat saudara dan saya? Katakan amin. Anugerah Tuhan besar buat gereja kita, pelayanan di tempat ini. Olehnya Bapak Ibu Saudara nangkeplah, kalau Tuhan sampai bahasa dalam cerita itu nyari saudara dan saya, tidak mempedulikan apa kata orang, tidak mempedulikan bagaimana budaya akan berkata tentang itu, tapi yang penting buat dia akan berlari mendapatkan saudara dan saya, dan akan memeluk saudara dan saya, akan mencium saudara dan saya, karena kasihnya begitu besar buat saudara dan saya yang merasa dikasihi Tuhan. Katakan haleluya. Jadi anugerah Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Maka hari ini kita juga belajar, kalau bicara tentang anugerah, mari Bapak Ibu Saudara, jangan pedulikan gengsi kita sebagai orang tua. Mungkin ada hal-hal tertentu di budaya kita ini yang menunjuk bahwa kamu orang tua, mosok kayak gitu sikapmu. Tapi kalau ini bicara tentang anugerah, itu nggak boleh ada lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kasih itu tersalurkan. Kasih itu menemukan kembali. Kasih itu membawa orang lain menjadi merasakan kasih Bapa. Pelukan saudara dan saya sebagai orang tua kepada anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Kiranya itu akan menyalurkan, membuat mereka jadi ngerasa aku dikasihi Tuhan, aku disayang Tuhan, aku dipeluk Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak gak pernah peduli dengan apa kata orang. Dia berlari untuk mendapatkan anaknya yang kembali. Jadi gak nunggu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau konsepnya kita terapkan dalam hidup kita. Waktu kita bertobat, kemudian kita kembali kepada Tuhan, sebutannya begitu saja ya. Sebenarnya Tuhan sudah jauh lebih rindu kepada kita. Katakan amin. Waktu kita bergairah kepada Tuhan, Tuhan jauh lebih dulu bergairah kepada saudara dan saya. Ada lagu yang lama, kunci apa Mas? Minta kunci D. Itu D kan? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Waktu kita bisa ngasihin siapapun, waktu kita bisa ngampunin siapapun, sesungguhnya bukan karena kita hebat. Tuhan lebih dulu melakukannya buat kita. Katakan amin. Jadi kalau hari ini kita 57 tahun bisa menikmati segalanya, bukan karena kita. Tuhan sudah lebih dulu melakukannya buat saudara dan saya. Maka artinya ayo Bapak Ibu Saudara lebih dekat sama Tuhan yang sudah jauh lebih dulu rindu melihat saudara dan saya datang padanya dalam kesungguhan, dalam kerinduan, dalam gairah yang besar. Dia sudah lebih dulu rindu menemukan saudara dan saya dalam keterhilangan walaupun masih ada di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, ayo lihat kasihnya, anugerahnya yang besar. Kiranya menyadarkan kita betapa Tuhan begitu sayang kepada saudara dan saya. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah tidak giat lagi, tapi giatlah dalam Tuhan. Salami kanan kiri, katakan ayo giat dalam Tuhan. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dipakai kata sepatu dan bukan kasut, tapi saya breakdown dulu dari atas. Jubah, mungkin bisa jadi bahwa jubah itu kedodoran atau kekecilan, tapi yang nggak mungkin banget kalau itu jauh kedodoran atau jauh kekecilan. Paling tidak pas. Anak yang bungsu itu pergi dengan membawa begitu banyak harta yang dijual, yang kemudian dijadiin foya-foya dan berujung pada melarat, berujung pada miskin, berujung pada kelaparan. Ini hanya dramatisir saya. Saya membayangkan bahwa anak itu mungkin pergi dengan tubuh yang proporsional, ideal. Kemudian karena kelaparan, melarat, ngisi perutnya saja nggak bisa kan?
Jadinya kurus. Pulang dikasih jubah sama bapaknya, bukan jubah kebesaran. Maksudnya kegedean. Kebesaran lah jubah kerajaan. Jubah yang kegedean, bukan jubah yang pas dengan badannya. Nah, yang lebih menarik cincin. Bagaimana cincin itu bisa pas? Ini kan tetap cerita ya Bapak Ibu Saudara. Ini kan tetap perumpamaan ya, bukan kisah nyata yang diceritain Yesus gitu. Lalu bagaimana dengan sepatu yang ukurannya bisa tepat di kaki anak yang mungkin mengalami perubahan bentuk tubuh pada saat dia keluar dari rumah bapaknya. Cerita ini mau Yesus katakan bahwa anugerah Bapa bagi mereka yang terhilang selalu datang tepat seperti yang diperlukan. Amin. Datang tepat seperti yang diperlukan. Sekali lagi ini kan perumpamaan, jadi Yesus kan cerita. Tetapi semua itu mengandung makna yang dalam. Jubah, cincin, sepatu itu tidak perlu ngukur dulu kan. Wah gandeng, karena kamu dulu keluar dari rumah itu badanmu agak besar gitu ya. Sebesar Pak Yepi misalnya begitu. Nah sekarang kamu pulang itu sebesar Erik. Lah podo berarti. Lebih gede malahan. Padahal jarene cerita kan kelaparan ya kan. Nah, saya mau pakai contoh yang kurus kan gak enak gitu ya. Nanti dikira mengurus-nguruskan gitu ya. Efra gak kurus, dia selangsing-langsingnya. Kurang gizi kau bro, kasihan banget. Anak siapa sih kau? Bapak Ibu Saudara, jadi cerita itu Yesus mau katakan jubahnya pas, cincinnya pas, sepatunya pas. Maka anugerah Tuhan itu tidak akan pernah tertukar. Anugerah Tuhan tidak akan pernah membuat kita mengalami sesuatu yang gak nyaman. Karena anugerah Tuhan selalu tepat untuk saudara dan saya, katakan amin. Maka percayalah perjalanan 57 menuju 58 menuju 59 menuju 60 dan seterusnya, setiap langkah-langkah bahkan kita telah melewatinya dan menyaksikan bahwa anugerah Tuhan selalu tepat buat saudara dan saya, katakan haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara terus bergantung, terus berharap, terus percaya, terus mengandalkan Tuhan, katakan amin. Anugerah Tuhan tidak pernah tidak tepat buat saudara dan saya, itu selalu tepat. Maka Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ayo dalam perjalanan hidup kita ngertilah bahwa segala sesuatu harus kita persiapkan sedemikian rupa. Maksudnya ayo misalnya kita hubungan kita dengan Tuhan persiapkan sedemikian rupa. Pelayanan kita kepada Tuhan persiapkan sedemikian rupa. Apapun yang kita jalani dalam hidup kita sepanjang waktu, setiap hari, persiapkan sedemikian rupa. Bukankah firman-Nya berkata lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi selalu yang terbaik dan maksimal. Selalu yang terbaik dan maksimal. Katakan sama-sama, selalu yang terbaik dan maksimal. Yang sepakat katakan amin. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Berulang kali saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo yang belum pelayanan yuk kasihlah yang terbaik dan maksimal buat Tuhan. Karena anugerahnya selalu tepat buat saudara dan saya. Selalu tepat buat saudara dan saya. Memang Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan real, perjalanan fakta, perjalanan sesungguhnya yang kita jalani dan kita hadapi, berbicara tentang anugerah Tuhan yang besar, tidak selalu mudah kita bisa terima dengan akal pikiran kita. Tidak selalu mudah, karena hampir selalu itu berbenturan dengan logika kita, dengan kenyataan yang terjadi.
Tapi mulailah belajar, sama-sama kita belajar yuk, bahwa anugerah Tuhan itu pasti tepat buat saudara dan saya. Juga tepat datang waktunya. Maka tidak pernah kecepatan atau tidak pernah kelambatan. Benar gak sih ngomong saya? Tidak pernah datang terlalu cepat atau datang terlalu lambat, Bapak Ibu Saudara. Tapi tepat pada waktunya. Dan memang menunggu itu sesuatu yang membuat kita dakdikduk. Tapi belajar sama-sama tetap percaya di detik-detik terakhir pun Tuhan masih bisa lakukan perkara yang ajaib buat saudara dan saya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 20 tadi sudah, Bapak itu berlari mendapatkan anak yang bungsu. Nah, ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Jadi dia ngambek ada di luar. Lalu ayahnya yang keluar dan berbicara dengan dia. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan selalu punya kerinduan yang besar, lebih besar. Waktu anaknya jauh, yang yang bungsu terlihat masih jauh, bapaknya yang lari mendapatkan. Waktu anaknya yang sulung ngambek gak mau masuk, bapaknya yang keluar dapetin dia. Dua anak ini disamperin sama bapaknya, tidak nunggu anak itu yang datang. Kadang-kadang ada orang tua yang sikapnya agak sedikit, menurut saya arogan, bahasa saya, mohon maaf. Arogannya wis karepe, skandani ngeyel. Ora gelem teko ya karepe. Rasa mbok susul jarke wae. Gen mulih-mulih kaya ora mulih ya karepe pangan totor gen karepe kono. Bisni, kamu tahu totor apa? Makanya lah belajar kau. Nah ya bercanda. Ada kadang-kadang sikap orang tua yang arogan. Kalau ngerti tentang konsep anugerah dan itu terjadi dalam diri seseorang, perlakuan seseorang pada orang lain pasti akan beda, Bapak Ibu Saudara. Pasti akan beda. Dari awal kita udah belajar banyak hal gitu ya. Tapi maksud saya adalah bahwa kalau kita ngerti konsep tentang anugerah Tuhan, kita pun akan memperlakukan orang jadi sedikit berbeda. Kalau konteksnya kita persempit kepada keluarga, konsep orang tua yang sudah betul-betul ngerti tentang anugerah Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan, itu perlakuan pada anaknya pasti beda. Tidak nunggu anaknya datang ke hadapan, tidak nunggu anaknya masuk rumah, bapaknya yang keluar, dapetin mereka, ngerangkul mereka. Kan kalau kita baca selanjutnya, kamu itu kan bersama-sama dengan bapak, gitu kan kemarin kita udah belajar toh. Jadi apa yang punya bapak kan ya punyamu juga. Adikmu dulu kan memang sudah terhilang, dia ditemukan, dia dulu mati, tapi sekarang hidup lagi. Ayo sama-sama senang dengan adikmu, bersama-sama kita bersuka cita. Kadang kan ada orang yang merasa bahwa, loh, aku kan sudah melayani lama di sini. Aku kan sudah mengerjakan semuanya untuk gereja ini. Kenapa sekarang aku diperlakukan seperti ini? Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang yang belum menikmati, mungkin merasakan, tapi menikmati belum. Karena kalau dia udah menikmati, itu artinya anugerah Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya dan mengubah cara berpikir, sikap hati dan sebagainya. Dan kalau dia sudah menikmati anugerah Tuhan, mikirnya enggak seperti anak yang sulung, juga enggak mikir seperti anak yang bungsu. Sama-sama. Jadi anak yang terhilang sekali lagi bukan karena dia tinggalin rumah dan ngejual harta yang menjadi haknya. Tapi anak yang terhilang juga bisa terjadi ketika dia Kristen, ke gereja, tapi koneksi, hubungan, relasi dengan Tuhan itu tidak lancar, tidak terkoneksi dengan baik, Bapak Ibu Saudara.
Saya pernah punya masalah dengan laptop di rumah. Colokannya nancep ke listrik. Listrik ada arusnya. Tapi kok laptopnya tidak tercas dengan baik. Ternyata ada masalah di bagian kabel yang menuju adaptor. Itu sudah terbakar. Ada 3 isinya, 1 terbakar. Putuskan. Singkat ceritanya begitu. Maka arus dari listrik tidak nyampe ke laptop. Alhasil laptop itu tidak punya tenaga, dalam tanda kutip bahasanya gitu aja, tidak punya daya, tidak punya baterai untuk bisa dioperasikan sebagaimana mestinya. Garis bawahi kalimat saya. Laptop itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau itu bicara berfungsi, manusia berfungsi, berarti ada yang dihasilkan atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Ada. Saya pakai bahasa yang vulgar, mohon jangan tersinggung. Kalau ada seseorang, sebut saja Dadap. Dadap itu lahir cuma bisa makan, nelek, tidur. Makan, nelek, tidur. Bangun tidur, makan, habis makan, buang kotoran, habis buang kotoran, tidur. Itu berlangsung sampai bertahun-tahun. Dia berumur 17 tahun, dia berumur 25 tahun. Gitu aja yang terjadi pada si Dadap. Sampai 30 tahun, sampai 40 tahun umurnya, itu terus yang terjadi. Menurut Bapak Ibu Saudara, dia manusia yang berproduksi tidak? Dia menghasilkan sesuatu enggak? Manusia yang menghasilkan sesuatu enggak? Enggak. Dia ya menghasilkan kotoran, betul. Sapi tank jadi penuh, harus panggil tukang. Enggak jadi ngomong, bahaya, direkam soalnya. Nah, menurut saya itu manusia yang tidak menghasilkan sesuatu, hidupnya nggak menghasilkan sesuatu. Mungkin dia kerja, tapi ya tidak ada sesuatu yang lebih yang bisa dia hasilkan. Dia kerja, pada akhirnya duitnya juga habis dia makan. Mau gaji berapapun misalnya, dia duitnya habis buat dia makan. Loh enggak Pak, enggak hanya buat makan, buat pacaran juga. Ya habis buat itu juga. Selesai sampai di situ. Menurut saya itu tetap manusia yang tidak menghasilkan. Jadi maksudnya gini, saya hubungkan dengan ilustrasi laptop saya. Karena tidak ada koneksi, dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk manusia yang hanya sekedar menjalani hidupnya begitu-begitu aja, tanpa ada sesuatu yang bisa dihasilkan di hadapan Tuhan. Sederhananya begini, kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu apa sih yang harus aku hasilkan sebagai orang percaya, coba bisa bantu LCD atau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab Galatia. Ayo kita sama-sama buka. Sederhananya itu aja. Tapi tentu masih ada banyak hal yang lain yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Galatia 5 ayat 22. Yang bawa Alkitab bisa dibuka, atau kalau LCD bisa bantu, bukakan Alkitab di Galatia pasal 5. Nah, udah ada di depan Bapak Ibu Saudara. Wes, ini satu ayat sih, karena itu banyak ayatnya panjang. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Stop saja sampai di situ. 23 itu masih ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 lah gampangannya begitu ya. Ada 9 buah roh. Saya tegaskan sekali lagi, Alkitab menulisnya bentuk tunggal, buah roh. 1 buah isinya 9. Jadi orang Kristen namanya menghasilkan buah roh itu harus 9-9-nya. Wah, saya sudah bisa semuanya Pak, 8, tinggal 1, itu belum.
belum sesuai dengan yang Tuhan mau, namanya buah roh. Oke, sekarang kembali kepada yang tadi. Manusia Kristen harus menghasilkan. Salah satunya, sebut saja begitu sih yang gampang aja, karena ini yang sering terjadi. Yang sering disampaikan. Buah roh. Sudahkah Anda mengasihi seperti yang kasih Bapak tadi punyai? Sudahkah kita bersuka cita dalam segala hal? Ada ayat yang lain berkata demikian. Sudahkah kita penuh dengan damai sejahtera atau grundelan, bersungut-sungut senantiasa, apapun kondisinya sungut-sungut. Neng lampu merah grundel, alah wong suwene ram selak panas. Tekan gone parkirane adohe ram. Engko wis tekan mlebu nggone sugane ora ndang metu-metu selak ngelak. Barang mulih yo antrine suwene ram yo selak ndang masak. Barang wis tekan ngomah masak yo brambange ning ndi ki mau tak singgahke. Grundel wae sepanjang waktu dan itu setiap hari kayak gitu. Tapi kok kalian ketawa? Ngalami kah? Badalah itu. Loh, enggak, ini maksud saya gitu dulu Bapak Ibu Saudara. Satu buah aja dulu. Yuk, coba periksa ke dalam. Maksudnya gini ya. Ayo kita benar-benar menyadari betapa koneksi kita, relasi kita dengan Tuhan itu harus betul-betul terjaga. Karena kalau enggak berfungsi secara maksimal, percuma. Laptop tadi bisa tak pakai enggak, Saudara? Enggak bisa. Mau itu harganya mungkin seharga emas 1 kilo, harga laptop itu, tapi karena baterainya enggak kosong, enggak bisa dicas, koneksinya putus, relasinya putus dengan si listrik, laptopnya mangkrak. Kalau itu manusia disebut apa Bapak Ibu Saudara? Maaf bicara, vampir. Vampir itu apa? Mayat hidup tapi nggak menghasilkan sesuatu. Jangan jadi orang Kristen yang kayak begitu. Kasih tahu kanan kiri, bilang jangan jadi orang Kristen yang kayak begitu. Jadi kalau kita kalau kita ibadah tapi tidak menghasilkan apa yang seharusnya, tadi saya sudah katakan, berfungsi sebagaimana mestinya. Ayat yang lain berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau nggak berfungsi, nggak jadi garam, nggak berfungsi sebagai terang, maka itu artinya si manusia Kristen tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka sadari, relasi, koneksi dengan Tuhan harus terhubung. Harus, supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Sekali lagi, contoh di awal Yesus sedang berkata kepada orang-orang berdosa yang memang kehilangan hadirat Tuhan, dibahasakan sebagai anak bungsu. Lalu Tuhan juga berbicara kepada ahli Taurat yang merasa aku sudah cukup seperti ini, hubunganku dengan Tuhan baik-baik saja, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menilai mereka seperti anak sulung. Engkau memang melayani, tidak ada satupun perintah Bapa yang engkau langgar, tapi engkau kehilangan hubungan yang dekat dengan Bapakmu. Manusianya menjadi tidak berfungsi, jadi percuma, jadi tidak berguna. Kalau itu lama dalam kondisi itu, sebutannya apa Bapak Ibu Saudara? Jadi rongsokan. Betul ya? Laptop itu akan tetap menjadi rongsokan selama itu tidak akan pernah bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Mari jadi gereja yang sudah menikmati anugerah Tuhan 57 tahun. Jadilah gereja yang berfungsi. Salami kanan, kiri, muka, belakang kalau bisa. Katakan, mari jadi gereja yang berfungsi. Satu bagian aja dulu. Maksudnya bukan aja itu kemudian yang lain diabaikan, bukan. Maksudnya ini untuk mengkoreksi. Kalau satu buah roh aja ini yang isinya 9 belum bisa kita kerjakan, bukankah
benar-benar itu harus kita sadari bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus terpulihkan, koneksi kita dengan Tuhan harus terpulihkan, relasi kita dengan Tuhan harus terpulihkan, dan seterusnya dan sebagainya. Bukankah harus sadar bahwa oh iya, aku raiso kayak ini terus, nyatanya buah roh aja aku belum bisa menghasilkan. Aku wonge urung sabaran, aku wonge urung penuh kemurahan hati, aku orangnya belum baik, masih suka mikir jelek, hampir selalu semuanya jelek, negatif. Kemarin kalau kita belajar itu ya negatif, mikirnya hampir selalu negatif. Berarti kan perlu menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh hanya bisa terjadi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu, Bapak Ibu Saudara. Olehnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, supaya pada akhirnya apa yang sudah kita nikmati 57 tahun ini dari anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa itu, kiranya itu akan menuntun dan terus mengarahkan kita semakin sesuai dengan kehendaknya sampai usia yang ke-58, 59 dan seterusnya. Olehnya di hari ini, di hari kita merayakan ulang tahun gereja kita ke-57, mari sadari aku butuh anugerah Tuhan. Yang sepakat katakan aku butuh anugerah Tuhan. Dan olehnya Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita sediakan hati untuk diperiksa oleh Tuhan. Kalau Tuhan mungkin berbicara seperti yang firman Tuhan katakan, jangan keraskan hati, lembutkan hati dan izinkan Tuhan berbicara. Kalau memang firman Tuhan disampaikan, kiranya itu akan membuat kita menjadi mengerti, ini waktunya aku harus kembali kepada Bapa. Hubunganku yang selama ini mungkin pudar, tidak terjaga dengan baik, ayo mulai dipulihkan kembali. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam sikap doa, masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan.